Bandung di 107,5 PRFM News Channel. Opsi akan kembali menemani ruang dengar Anda dengan topik program strategis keamanan di Kota Bandung. Dan tentu saja saya tidak hanya sendiri, tapi juga bersama Ketua DPRD Kota Bandung, Haji Teddy Usmawan ATMM yang sudah berada di studio PRFM. Pak Teddy, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir lagi Allah, ke PRFM terus. ya. Topik kita mengenai program strategis keamanan di Kota Bandung ya. Ya. Dan gak lengkap rasanya kalau tidak ada Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono SIK MSI yang juga sudah mampir ke studio PRFM. Apa kabar? Sehat Pak Budi? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mampir ke PRFM ya Pak ya. Siap. Sebelumnya selamat datang di Kota Bandung. Siap. Tapi juga konon kabarnya Pak Budi ini juga orang Bandung. Alhamdulillah. Gitu ya. Benar ya Pak? Orang Bandung ya Pak? Kebetulan ibu orang Bandung. Wah, oke. Berarti sempat sekolah di Bandung atau? Sempat SD di Bandung. SD di Bandung. Iya. Ingat di mana Pak? Di Jalan SD Merdeka. Oh, ini Merdeka. Pak, dulu namanya depan Hotel Panghegar. Iya, betul. Jadi kayak semacam nostalgia mungkin. Iya, di betul. Bandung ya. Tinggal makanannya lagi dicari-cari lagi. Oke, pendengar PR, kita akan berbincang mengenai program strategis keamanan di Kota Bandung, begitu ya. Tentu saja nanti saya akan bersama Pak Teddy juga bersama Pak Budi akan kembali menemani Anda dengan banyak pertanyaan. Ini kayaknya di Instagram atau di YouTube-nya PRFM juga sudah banyak yang berinteraksi atau juga sudah banyak yang bergabung bersama kita. Oke, kita mulai dulu dengan Pak Teddy ya. Ya, Apakah banyak aspirasi dari masyarakat warga Kota Bandung begitu ya? Tentu saja mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hal yang harus mungkin dituntaskan oleh pihak kepolisian yang masuk ke Pak Teddy dan teman-teman di DPRD. Ya, terima kasih Kang Toto. Jadi tentu kami atas nama DPRD Kota Bandung mengucapkan selamat bertugas dulu Pak Budi di Kota Bandung. Semoga diberikan kelancaran gitu ya, kesuksesan bertugas di Kota Bandung. Insya Allah kami DPRD siap bersinergi tentunya untuk menghadirkan kota yang aman, nyaman, dan kondusif tentunya seperti itu. Nah, terkait dengan aspirasi yang masuk ke kami di DPRD Kota Bandung, memang ada beberapa hal gitu ya yang mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti gitu ya. Dan terutama mungkin beberapa waktu ke belakang ini ada laporan-laporan misalkan curanmor di komplek-komplek perumahan itu cukup banyak masuk ke kami gitu ya, informasinya perlu ada mungkin strategi khusus gitu ya. Kemudian yang kedua ya memang tidak bisa dipungkiri beberapa waktu ke belakang sebulanan yang lalu, 2 bulan yang lalu kasus-kasus terkait dengan kekerasan pembegalan itu ya itu memang muncul dan sempat juga cukup ramai lah gitu ya, termasuk di PRFM. Kemudian juga terkait dengan dinamika motor yang diambil oleh debt collector kayak gitu ya. Oke. Itu juga masih muncul gitu. Ada penjabelan gitu ya, ya. penjabelan itu kan pernah ramai juga gitu. Dan tentunya juga terkait dengan narkoba juga masih memang pernah muncul gitu ya. Ya mudah-mudahan lah hal-hal ini bisa diminimalisir gitu. Kalau sampai 0 kasus sih dengan jumlah penduduk tadi kita ngobrol ya Pak Buja, Kota Bandung yang malam hari 2,4 juta gitu ya, mencapai 2,5 juta, kalau siang sampai 4 juta gitu kan. Luar biasa, tentu banyak sekali gitu kan potensi-potensi kerawanan keamanan ini gitu. Atau mungkin isu yang terkininya mungkin ya sekarang di masa mudik, masa libur begitu ya. Makanya hari ini tuh urgen sekali gitu untuk ketemu untuk diingatkan lah ke masyarakat. Kadang-kadang ya ini kan kita Pak Kapolrestabes lagi menyisir nih ke lapangan itu terkait dengan vaksin polio ya, yang ini menjadi tugas dari pemerintah pusat. Nah ternyata banyak juga gitu yang sudah mudik. Ketika kita sisir udah pulang Pak katanya. Gitu. Karena di Bandung kan memang ya kota urban gitu ya. Jadi capaian kita juga akhirnya terhambat, yang seharusnya sudah per hari ini itu di capaian 90%, ini ternyata ya masih ada yang mudik gitu. Udah mudik duluan ya. Iya. Nah, apakah dia komunikasi melaporkan saya ke Pak RW-nya gitu kan, nitipin kan nggak ngerti juga gitu ya. Jadi memang hari ini sangat urgen sekali kita ketemu, sekaligus juga memberikan edukasi bahwa
harus diinformasikan kalau mudik ke Pak RW-nya agar ada yang paling tidak melihat, memantau gitu rumah kita masing-masing. Betul. Gitu. Oke, tapi juga mungkin sebetulnya Pak Kapolrestabes sudah punya data begitu ya mengenai Kota Bandung dan apa saja yang memang menjadi program strategisnya begitu ya, khususnya untuk keamanan Kamtipmas di Kota Bandung. Mungkin kita buka dulu dengan itu Pak, program strategis Pak Kapolrestabes untuk Kota Bandung. Jadi sebelumnya terima kasih Kang Toto atas undangannya dengan Kang Teddy untuk acara ini. Jadi memang semenjak kami datang ke Polrestabes Bandung, memang target pertama kali kami adalah membuat Kota Bandung aman, nyaman, dan kondusif. Itu bisa dilihat dengan tidak adanya laporan-laporan tindak pidana yang masuk kepada kita, mengurangilah laporan kita. Dan setelah kita mungkin telaah, memang seperti tadi dibilang Pak Teddy, memang masih banyaknya kejadian-kejadian seperti curanmor, mungkin yang seperti dibilang Pak Teddy itulah begal, walaupun kadang-kadang mohon maaf banyak juga berita-berita hoaks yang muncul di berita. Saya baca kemarin pernah ada, saya waktu itu sempat baca ada kejadian pembegalan di Kiara Condong. Ternyata itu bukan pembegalan, itu adalah laka lantas, tapi mukanya berdarah-berdarah. Tapi orang yang men-syutingnya, mempublishnya di sosial media itu seakan-akan adalah korban begal. Nah itu kadang-kadang juga membuat masyarakat resah, seakan-akan Kota Bandung tidak aman. Tapi tetap bukan berarti kita beranggapan semua itu berita hoax, tidak. Tapi kan tetap kita beranggapan bahwa memang perlu ada kehadiran polisi di mana-mana. Maka target saya, program pertama saya adalah menghadirkan polisi berada di mana-mana. Baik itu tim patroli yang memang sudah standarnya ada dari Samsabara, kemudian dari patroli posek-posek, jadi menghidupkan kembali blue light patrol, lampu-lampu di jalan raya, untuk jalur lampu di mobil-mobil kepolisian Patko yang ada, dan kemudian termasuk saya mengaktifkan kembali tim Prabu Presisi Lodaya yang memang dulu sudah pernah ada, dan menurut saya itu efektif untuk menekan kejahatan-kejahatan kekerasan, terutama kejahatan mobilitas tinggi. Karena kebetulan sebelum saya di sini saya berdinas di Polres Metro Jakarta Timur, dan memang kondisinya mungkin sama di sini, banyak kejadian-kejadian yang cepat, kekerasan-kekerasan jalanan seperti itu, baik begal dan tawuran. Dulu banyak sana tawuran. Dan memang untuk mengatasi itu kita perlu mobilitas yang cepat dari polisi untuk datang ke TKP. Mobilitas cepat itu ya memang harus dengan anggota tim-tim yang memang menggunakan mobilitas yang cepat. Kalau mobil man bisa jadi terhambat macet. Jadi memang harus berikan motoris, dan motoris yang sudah bisa dilatih dan lain-lain. Dan menurut saya karena memang di Bandung sudah ada, kenapa saya bentuk lagi baru lagi? Tinggal kita mungkin merefresh kembali, kemudian mungkin mengajarkan lagi mungkin hukum, humanis, mungkin sekarang dengan era sekarang dengan humanis. Maka tagline-nya saya bilang humanis terhadap masyarakat, tegas terhadap penjahat. Itu tagline saya. Itu, soal alasan bahwa tim Prabu aktif kembali ini unik juga dan maksudnya menarik. Ini salah satu yang ditunggu-tunggu, ingat nggak Pak ya waktu itu? Iya, kita sangat menunggu-nunggu sekali gitu ya, karena kita punya track record yang positif sekali gitu ya, waktu itu sampai menjadi salah satu tayangan yang favorit katanya di salah satu stasiun televisi gitu ya. Kita juga suka nonton, keren juga ini gitu ya. Jadi terutama pergerakannya Pak itu yang paling kita apresiasi, kecepatan motorisnya itu gitu ya. Itu yang sangat kita respon positif, karena ya dalam hitungan menit kadang-kadang gitu katanya. Jam nggak sampai lama gitu kan, langsung gitu kan. Dan itu terbuka gitu kan, diinformasikan nih. Jadi kelihatan, kerasa betul gitu Pak hadirnya teman-teman dari polisian ini gitu. Itu membuat kita nyaman gitu ya, membuat kita ya mau kemana-mana di Bandung serasa ada yang menjaga gitu kan. Itu yang hadir, karena itu trust itu penting gitu untuk masyarakat itu. Jadi ya kita sangat gembira sekali gitu ya. Jadi saya lihat di sosmed Bapak itu Pak apresiasinya. Kita juga kami juga mengapresiasi. Sudah mulai dirasakan dampaknya kepada warga nggak Pak Teddy? Atau sudah ada respon dari warga tidak soal tim Prabu ini? Ada respon positif gitu. Dan tadi sampai di Pak Kapolres gitu ya, ya minim sekali gitu kan. Walaupun ada tadi, tapi ya nggak signifikan gitu. Sudah ada ininya, mungkin feedbacknya atau dampaknya ketika tim Prabu aktif kembali begitu? Saya rasa sudah Pak. Kebetulan saya merasakan langsung. Kebetulan saya kemarin ikut turun tim langsung dengan tim Prabu Presisi Lodaya. Kan kebetulan saya rubah nama juga. Hanya Prabunya tetap ada. Saya kemarin dengan tim Prabu Lodaya Presisi ini, saya kemarin ada kejadian di daerah Coblong itu, dan pas saya lagi di Polres malam-malam jam 12:30 lah. Kejadian katanya ada pembacokan dan segala macam. Saya dengan tim turun langsung ke sana. Dengan tim Prabu itu saya ikut jalan-jalan bersama sana. Tertangkaplah satu orang, ya mungkin kelompoknya pelakunya. Saya baca itu di handphonenya itu.
di handphonenya pelaku yang itu tersebar. Hati-hati, Prabu sudah di mana-mana. Berarti sudah menyebar di kalangan para pelaku-pelaku ini. Berarti kan cukup efek deterrensnya cukup ada, Pak. Iya, berarti betul, ini. betul. Padahal itu paling baru 2-3 hari itu, Pak, sebenarnya saya itu tadi. Itu. Oke. Ya, itu Jadi kan salah satu fakta gitu ya, Ya. yang insya Allah gitu itu akan sangat membuat tidak nyaman para calon pelaku yang Ya, minimal udah ada efek deterrence, Pak. Ya, memang perlu ada di mana-mana harus ada yang disegani dalam satu pelaku itu atau kelompok-kelompok yang mungkin merasa dibebas dari hukum. Mungkin ada perlu juga kelompok yang ditakuti oleh mereka, dan mungkin karena nama Prabu ini sudah banyak ditakuti, ya bagus juga untuk membuat efek deterrence itu. Oke. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya juga saya akan ke Pak Teddy lagi nih. Sejauh mana sebetulnya DPRD Kota Bandung juga mendukung program-program strategisnya Polrestabes Bandung, begitu ya? Tapi kayaknya kita jeda dulu sebentar ya. Oke. Pendengar PR, Anda yang mau ikut bertanya bersama kita, silahkan. Terima kasih. Ada apresiasi juga dari Kang Sony, saya bacakan ya. Pak Teddy, Pak Kapolrestabes Bandung, saya ucapkan hatur nuhun nih, tim Prabu dibangkitkan lagi. Kalau bisa tim Prabu terus diadakan sepanjang masa ya, karena sudah terbukti salah satu pendorong dalam menjaga keamanan Kota Bandung. Jadi yang terakhir perlu saya baca nggak ya, Pak Teddy kumaha badai nyalonkan di Pak Teddy. Itu Pak, itu next topic kayaknya Pak Teddy ya. Terima kasih Kang Sony. Kalau Anda pengen ikut ngobrol-ngobrol bersama kita, silahkan ya, 081-881-1075. Kemudian juga di 422-1075. Kami akan kembali sesaat lagi. Tabes Bandung. Ya, dalam konteks dukungan, memang salah satu fungsi kita kan adalah budgeting ya Pak ya, penganggaran, dan itu biasanya penganggaran itu dilakukan di 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi insya Allah sebetulnya apa yang menjadi usulan dari teman-teman dari polisian, ya insya Allah kita cermati sejalan dengan visi misi, dan insya Allah selalu sejalan gitu ya. Insya Allah kita support gitu ya. Yang mudah-mudahan apa yang sudah menjadi program, dan kita juga setelah penganggaran sudah membantu penganggaran juga, yang mudah-mudahan bisa dioptimalkan lah. Kalau nanti ada di perjalanan ada hal-hal yang kurang ataupun apa, ya tentu berkomunikasi, nanti kita sinergi dengan pemerintah Kota Bandung untuk bagaimana kita agar lebih support lagi, karena memang kita paham juga untuk kos keamanan itu kan ya tidak kecil ya Pak ya, luar biasa gitu ya, perlu ada support yang memadai lah, sehingga menghadirkan tadi itu aman, nyaman, dan kondusif seperti itu. Oke, Pak Budi, bagaimana juga karena ini salah satu tuntutan Polrestabes Bandung itu adalah menjaga keamanan 24 jam ya, begitu ya. Dengan personil yang ada, dengan aktivitas kota urban seperti Kota Bandung ini yang kayaknya 24 jam hidup terus, begitu kan ya. Bagaimana memotivasi teman-teman anggotanya begitu ya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada Kota Bandung, khususnya mungkin untuk mencegah hal yang berhubungan dengan kekerasan jalanan, kriminalitas dan sebagainya. Ada motivasi apa yang diberikan kepada para anggotanya? Ini saya boleh tahu dong. Yang pasti memang tugasnya kepolisian memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kita digaji memang untuk itu, bukan untuk yang lain. Jadi memang main jobs desk kita ya itu sebenarnya. Dan memang motivasi yang saya berikan pada anggota adalah gimana caranya kita juga harus turun langsung. Jadi tidak mungkin kita memerintahkan sedangkan kita sendiri di kamar, kita sendiri di rumah. Ya memang kita harus turun. Insya Allah dengan kita turun langsung, anggota juga merasa, rekan-rekan di wilayah itu merasa, oh ya kita juga sama-sama capeknya gitu loh. Hanya memang kita bisa atur waktunya, kan tidak harus 24 jam itu polisi, nggak mungkin, ada shift-shiftannya juga. Seperti tim Prabu pun kita bagi beberapa shift, tidak mungkin satu shift itu jalan semua, sehingga bisa terbagi mana yang jalannya sore, mana yang jalannya tengah malam sampai subuh, sehingga kita bisa bagi. Nah itulah tugasnya pengaturan itu yang kita atur. Memang tidak mungkin kalau 24 jam pasti semua juga bukan robot, kita pasti ada capeknya. Termasuk kita juga yang mengatur juga tidak mungkin saya bergantian dengan Pak Wakapolres, saya bergantian dengan Pak Kabak-Op untuk mengontrol anggota. Intinya harus di pengawasan. Kalau ada pengawasan, insya Allah anggota jalan. Kalau tidak awasan ya mereka juga pasti berpikir ya sudah saya juga hanya stay di sini. Tapi dengan kita mengawasi, insya Allah anggota akan ada di mana-mana. Tujuan anggota harus ada di mana-mana, itu aja. Nggak cuma teman-teman di DPRD Kota Bandung ya, tentu saja Pak Budi ya. Mungkin dengan Forkopimda, dengan kecamatan, dengan kewilayahan atau dengan pemerintah Kota Bandung pasti mungkin ada komunikasi atau kolaborasi juga begitu ya. Apakah itu sudah
mulai dilaksanakan? Oh ya, wajib itu. Jadi memang dimanapun saya bertugas, pertama kali memang tidak bisa kita bekerja sendiri, harus bersama-sama dengan Forkopimda yang ada di wilayah. Kebetulan alhamdulillah kemarin saya sudah kunjungin semua seluruh Forkopimda yang ada di sini, Pak. Mulai mohon maaf dari Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD, Ketua Pengadilan, Ketua Kajari, Dandim, dan POM. Alhamdulillah saya ada di memang karena sinergitas TNI, Polri, Forkopimda itu wajib pengamanan ini. Tidak mungkin saya bekerja sendiri, sehingga pada saatnya nanti kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan gabungan bersama dengan beliau-beliau mereka itu, dengan tim-tim yang ada Forkopimda bersama-sama untuk ya sama-sama untuk membuat aman, nyaman dan kondusif dengan tupoksinya masing-masing pastinya. Nah maka dari itu tetap kerjasama, sinergitas itu nomor satu menurut saya. Nggak mungkin saya bekerja sendiri, Pak. Gitu loh. Pasti harus bekerja sama. Alhamdulillah nuhun gitu ke Pak Polres pekan yang lalu ke kami ya. Betul, Pak. Daripada Kota Bandung sama Pak Wakil juga berlima, para anggota juga kemarin ada yang hadir juga. Mereka juga mengapresiasi itu atas kunjungan sehingga bisa menyampaikan juga kemarin itu. Oh, jadi teman-teman di DPR sudah sampaikan langsung apa yang mungkin menjadi aspirasi masyarakat betul. ya. Alhamdulillah. Kebetulan ketemu dengan para wakil ketua kemarin Pak ya. Semua ketua. Bertemu dengan para wakil ketua, jadi semua aspirasi disampaikan. Anggota juga ada. Oke. Ada tidak menurut Pak Budi atau mungkin nanti Pak Teddy juga boleh menambahkan, ada tidak fasilitas yang mungkin hari ini di Kota Bandung belum memadai begitu ya, atau justru wah ini sudah ada nih dukungan fasilitas di Kota Bandung untuk mendukung program-programnya Pak Kapolrestabes Bandung begitu ya, mungkin apa yang berhubungan dengan penerangan jalan umum, infrastruktur gitu, ada yang belum atau ada yang tidak? Tadi kebetulan saya juga memang beberapa kali ada ke TKP di sini. Pertama kali kalau saya ada TKP, yang pertama kali saya tanya ke tim olah TKP dan Kasatgas adalah coba cek apakah ada CCTV di sini. Itu selalu pertama kali saya cari. Dan pertanyaan kalau di lingkungan warga ya kita minta CCTV dari warga. Tapi kalau di jalan umum berarti kita minta dengan yang dari Disu, Pemda dan lain-lainnya. Dan ada beberapa titik yang blank spot, Pak. Mohon maaf Pak Ketua, memang blank spot kemarin ada kejadian ternyata di situ blank spot terutama di jalan tol itu. Kemarin jalan tol yang apa yang Buah Batu. Ya pokoknya jalan saya lupa namanya. Flyover. Itu kosong, tidak ada. Mengamana saya pengen ngecek karena di situ kejadian ya TKP-nya. Nah itu mohon maaf mungkin bisa diperbanyak untuk CCTV karena CCTV itu memang matanya kita, Pak, matanya kita dan mata dan telinga, tapi mata kita setidaknya kita mengetahui kejadian real sebenarnya seperti apa. Syukur-syukur memang kita bisa ngambil data dari face recognition-nya dari situ. Tapi yang pasti di situlah sarana sumbernya. Kalau tidak ada dari situ barulah kita nyari saksi sekitar. Nah memang itulah olah TKP sekarang karena era digital. Dengan zaman dulu mungkin ada TKP cari saksi-saksi sekitar. Tapi sekarang dengan ada digital pertama kali adalah saksi dokumentasi. Biasanya kalau nggak dari handphone yang merekam, kalau sekarang emang banyak kalau di tempat umum banyak handphone yang merekam itu kalau kejadian apapun. Tapi kalau di tempat yang sepi kan tidak ada yang handphone yang merekam. Berarti kita mengandalkan CCTV yang ada. Dan memang menurut saya itu yang perlu diperbanyak Pak, terutama di tempat-tempat blind spot dan tempat-tempat yang memang rawan gangguan Kamtipmas. Nah, kalau memang di tempat warga, saya menyarankan di warga-warga juga. Karena sekarang banyak curanmor, sebisa mungkin CCTV itu selalu ada juga baik ke dalam maupun ke luarnya, itu ke garasi, ke parkiran, ke halamannya juga ada. Karena itu sangat-sangat membantu kami Pak untuk membantu mengidentifikasi, walaupun memang tidak bisa semua langsung kita tangkap, setidaknya kita bisa memilah-milah mengidentifikasi kalau ada CCTV. Itu kalau di kampung, di rumah warga, tapi kalau jalan umum ya saya mengharapkan dari Pemda bisa ada Pak. Diperbanyak lah, maksudnya diperbanyak. Oke, itu saja mungkin. Ya sementara itu dulu Pak, karena kami kan masih terlihat dulu Pak, baru seminggu. Soalnya kalau sebelum tambah banyak lagi nanti Pak. Permintaan Pak. Tapi ini ada satu program lagi yang mungkin saya lagi mau buat Pak Ketua. Jadi saya akan membentuk namanya Polisi RW Pak Kang Toto. Jadi kan kita tahu di satu kecamatan itu ada satu kelurahan itu ada satu Babin Kamtipmas. Jadi dulu itu Babin Kamtipmas kalau di polisi. Sedangkan menurut kami sekarang tingkatnya ini sudah sampai ke masyarakat itu sudah sampai ke tingkat RW yang sudah banyak Pak. Jadi nanti mungkin kita akan bentuk polisi RW Pak. RW saya sudah tanya di sini kurang lebih 1.500 sampai 1.500 RW kalau tidak salah. Kemarin saya sudah data ke Kasat Bimas. Ada berapa RW di sini? 1.500. Anggota kami ada 2.500. Insya Allah dari anggota kami nanti kami akan perdayakan menjadi polisi RW. Tapi memang tugasnya polisi RW itu bukan seperti Babin Kamtipmas. Kalau Babin Kamtipmas itu memang setiap hari berada di kelurahan tersebut Pak. Nah, kalau polisi RW adalah seperti LO Pak. Jadi ketua RW-nya itu langsung nanti saya perintahkan polisi RW, misalkan ada si Anton misalkan. Saya perintahkan yang bersangkutan dapatnya RW 12
kelurahan mana gitu Pak. Dia wajib ketemu ketua RW-nya. Nah setelah menjelaskan ketua RW-nya, saya mohon maaf Pak Ketua Pak RW, saya polisi RW yang diteruskan ke RW Bapak. Kalau Bapak ada laporan, permasalahan atau informasi tentang kepolisian, Bapak menghubungi saya. Nah jadi tugasnya adalah sebagai LO penghubung. Setidaknya jalur komunikasi itu tidak dia nyari. Kadang-kadang RW kan dapat keluhan dari masyarakat nih Pak. Pak, mohon maaf nih ada tawuran, atau mohon maaf nih ada permasalahan keluarga, ribut-ribut dalam. Bingung RW mau nanya polseknya di mana ya, babinnya siapa ya? Kan dia udah punya nomor telepon RW, polisi RW itu Pak. LO-nya lah bahasanya. Langsung telepon, Kang, punten ya teh, di sini ada kasus ini gimana? Oh ya udah, nanti polisi RW itu yang mengkondisikan. Kalau masalah lalu lintas suruh datang. Masalah serse, nanti sersenya yang suruh datang. Kalau masalah informasi, diberikan informasi. Oh membuat SKCK, oh nanti Bapak kesini yuk, nanti kantornya ini. Jadi sebagai channel kepanjangan tangan Pak, informasinya biar cepat jadinya Pak. Nah insya Allah dengan kayak gini nanti masyarakat sudah tahu semua, minimal ketua RW ada Bang. Kalau sekarang kan Pak Camat atau Pak Lurah itu tandemnya Babin Pak. Nah minimal sekarang Pak RW punya tandemnya satu polisi minimal. Oh saya punya nih polisi RW. Nah itu insya Allah dalam waktu dekat Pak, mungkin setelah Lebaran kita launching Pak. Ini kita lagi data dulu jumlah RW-nya berapa, termasuk anggota-anggotanya. Tapi memang mereka bukan setiap hari di sana. Jadi bisa jadi itu anggota polisi RW, anggota propos, anggota reserse, anggota lalu lintas. Tapi minimal bisa dihubungi loh. Jangan sampai mati teleponnya. Nah itu nggak boleh mati teleponnya polisi RW, tidak boleh mati dihubungin RW. Nah kalau dia mati, saya periksa nanti. Nah, gitu. Ada target rencana kapan mulai, Pak Kapolres? Ya ini saya lagi data Pak. Maksudnya data RW-nya berapa, data nama anggota. Ya insya Allah mungkin dalam waktu dekat setelah Lebaran saya launching Pak. Mungkin nanti kita kalau perlu nanti mohon maaf bersama-sama dengan Forkopimda nanti kita launching. Kebetulan ini sudah saya terapkan kemarin. Mohon maaf saya balik lagi ke jabatan sebelumnya. Saya di Polres Jakarta Timur sudah saya buat seperti ini. Dan memang efektif Pak. Sarana informasi banyak sekali. Jadi setiap minggu kita ANEF, darum para polisi RW itu lapor Pak di sini Pak. Saya dapat laporan dari RW ini di kampung, di RW ini, di jalan ini, di gang ini banyak anak-anak kumpul minum-minum. Kan at least tidaknya ada informasi itu dari situ Pak. Oh ya udah kalau gitu berarti polisinya harus nongkrong di sana. Nah ini kan kadang kita nggak tahu nih yang sering ngumpul di mana. Makanya dengan ini minimal cepat memberikan informasi Pak untuk para warga. Ini biasanya masyarakat itu kalau dikasih case by case jadi cepat nangkepnya begitu ya. Siap. Pak Budi ya. Apalagi case waktu di Jakarta Timur itu dengan konteksnya polisi RW, bahwa segala informasi itu bisa cepat sampai langsung begitu ke Polres tempat. Banyak Pak, kejadian-kejadian ini seperti kemarin waktu saya di Jakarta Timur ada KDRT. KDRT itu biasanya istri tidak mau lapor, takut sama suaminya. Tapi RW-nya tahu gitu loh Pak. RW-nya tahu, lapor ke kita datang RT di sana. Baru kita masuk ke rumah, baru istrinya mau ketemu. Kalau enggak istrinya nggak berani keluar rumah Pak. Nggak berani lapor Pak. Jadi karena RW-nya tahu Pak, itu kayaknya istrinya dikekep, berani keluar gitu. Akhirnya kita datang tim PPA karena untuk masalah KDRT adalah tim PPA Polwan yang datang, masuk ke rumah, buka pintunya, baru istrinya bercerita, iya Pak saya dipukulin tapi saya nggak boleh keluar. Nah, dapat informasi seperti itu nggak susah. Karena perempuan itu handphonenya disita, handphonenya diambil, tidak boleh lapor, dia nggak akan sampai kapanpun nggak akan kedetek gitu Pak. Tapi dengan ada polisi RW kan lebih tahu Pak. RW lebih tahu, mohon maaf, gosip-gosip, segala macam tahu gitu loh Pak. Nanti kita harus sinkron Pak, karena belum tentu semua informasi itu benar. Tapi setidaknya informasi itu kita dapat. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau tidak ya kita minimal kita sudah tahu Pak. Karena setiap informasi pasti ada filternya. Ada filternya Pak. Nah filternya itulah betul gitu ya. Pak. Ada tanggapan Pak Teddy soal program ini? Menarik nih kayaknya. Menarik sekali nih gitu ya. Jadi kan yang selama ini kesulitan kemana nih gitu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan terjawab dengan ada LO seperti ini gitu ya. Jadi kecepatan informasi, kemudian juga tidak ada sekat informasi gitu ya. Ini akan sangat membantu tentunya untuk semakin mengkondusifkan di RW kita gitu. Ini berarti sudah sangat masuk ke bawah sekali gitu, sehingga ya ini akan masif nanti itunya informasinya ke masyarakat itu. Jadi ini ya patut diapresiasi sekali oleh kita ini. Gitu. Mungkin habis Lebaran nanti kita tunggu. Insya Allah Pak, nanti insya Allah kita perlu di lapangannya wali kota kita bikin nanti. Kita jeda dulu sebentar. Habis ini saya harus bacakan interaksi dari Anda, dan mungkin nanti ini adalah segmen terakhirnya Pak Kapolres Tabes karena ada agenda lagi yang harus segera dilakukan ya. Tetap bersama PR FM, pendengar PR di 107,5 PR FM News Channel. Kami akan
kembali sesaat lagi. Menghimbau lah tidak diadakan balap liar. Memang anak-anak muda ini perlu disalurkan hobinya, Pak. Mungkin itu Pak Ketua mungkin bisa disalurkan. Mungkin kalau memang jangan balap liar dibikin balap resmi saja. Mungkin kalau dari Pemda bisa mengadakan street race, event street race. Jadi itu menyalurkan hobi-hobi mereka sehingga tidak yang liar-liar itu tidak hilang gitu, yang hilang. Jadi disalurkan saja hobinya. Kalau memang dari Pemda akan ada giat street race dan lain setelah Lebaran, mungkin kan apalagi COVID sudah mulai mungkin tidak seperti kemarin tidak boleh kerumunan, sehingga kalau memang ada tempat-tempat di sini silakan dengan sponsor, ada panitia membuat, silakan. Kita akan dukung lah kalau itu kegiatannya masyarakat positif. Oke. Pak Abdul di Batu Nunggal, Pak Abdul Basit di Batu Nunggal. Polisi RW tugasnya apa ya Pak Kapolrestabes? Dulu disebut Brigadir RW kah? Oh, dulu kita punya ya dulu. Brigadir RW pernah Brigadir. Oke. Sama, jadi sama polisi RW ini saya tidak bilang brigadir, kenapa? Karena nanti bisa jadi yang jadi polisi RW pangkatnya perwira. Karena di tempat saya dulu Jakarta Timur itu sampai ada pangkatnya kompol pun nggak masalah. Oh, jadi ya, karena tetap kebagian Pak. Ya karena emang nggak ada anggota lagi kan, siapa lagi kan? Betul. Mau pangkat kompol, AKP, IPTU sampai brigadir pun silakan. Yang penting kebetulan rumahnya dekat di sana, dia jadi polisi sama. Jadi seperti saya sampaikan, polisi RW adalah kepanjangan tangan Polres untuk memberikan informasi dan penyampaian informasi dari masyarakat, sehingga dari masing-masing ketua RW punya nomor telepon langsung polisinya di situ. Tidak usah nyari telepon ke Polres, ke Polsek, telepon aja, Pak, ini ada kejadian ini, atau Pak ada informasi ini, bagaimana bagusnya. Nah, tanyakan ke sana. Kalau dia tidak mengerti, lebih baik tanya sana, sehingga nanti kita yang memfilter. Oh, ini urusannya polisi, biar polisi yang datang. Oh, ini urusannya Pemda, nanti sampaikan ke Pemda. Seperti itu. Pak Beben, tim Prabu apa juga punya program pencegahan Pak? Mungkin selain penindakan seperti program penyuluhan misalnya untuk anak-anak muda, pelajar sekolah, karena pelaku kejahatan juga banyak di usia-usia tersebut. Ada program itu nggak kalau ya, tim Prabu? Rencana saya akan mendrill kembali tim Prabu ini. Saya sudah bilang bahwa kita tidak, Prabu ini bukan hanya sekedar penindakan terhadap pelaku. Seperti bilang tadi, humanis terhadap masyarakat, tegas terhadap penjahat. Nah, makanya humanis terhadap masyarakat ini nanti kita akan bukan program, mereka bisa jadi penyuluhan-penyuluhan, memberikan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya humanis, karena masyarakat juga ada, atau foto-foto pun nggak ada masalah. Nanti mohon maaf, nanti ke tim Jalan Braga foto dengan hantu juga nggak masalah kan gitu. Hantu vs Prabu misalnya, itu kan humanis tuh ceritanya. Nanti ini saya lagi mau cari ini ya, seperti ide-ide kreatif seperti itu. Nggak masalah. Saya rasa kemarin saya lihat di IG-nya Prabu, mereka sendiri sudah punya cara mengekspresikannya, tinggal kita olah lagi dengan yang bagus sehingga untuk masyarakat lebih bagus. Oke, dari di medsos ini kayaknya Aswarir Fandi. Pak Kapolrestabes izin tanya, kalau kami masyarakat melihat misalnya segerombolan pemotor yang meresahkan malam hari, ada kontak atau call center untuk melaporkan hal tersebut tidak? Jadi gini, nanti Pemda Prabu akan diberikan tim call center Prabu. Saya sebenarnya sudah perintahkan, tapi kok dari Prabu belum ini, nanti insya Allah saya berikan. Tetapi memang call center yang ada di polisian ini adalah 110 itu sebenarnya sudah terpublish, sudah ada operatornya. Tapi memang mungkin jika memang tidak bisa langsung, kalau informasi ini rencana nomor telepon ini nggak masalah, ini nomor telepon saya yang pegang saya juga. Silakan, tapi ini per WA saja. Nanti kalau ada informasi silakan diadukan di WA tersebut. Nomornya 08177239996. Saya ulangi 08177239996. Silakan di WA ke sana saja. Nanti akan, kalau memang untuk informasi WA, informasi cepat, insya Allah kami akan kirim tim tindakan ke sana. Oke, langsung nih nomor teleponnya Pak. Biasa langsung dikasih nomor hotline service. Langsung hotline-nya nih. Kang Dadan, Pak Kapolrestabes, terima kasih nih program-programnya terkait dengan polisi RW. Pak, tapi bagaimana nih personelnya, cukup kan Pak? Tersenyum dan bersyukur. Terima kasih. Ya insya Allah cukup Pak, karena saya cek dulu sebelum saya bikin terpoligan. Saya tanya RW berapa, RW 1.500, anggota saya berapa, 2.500, cukup sebenarnya. Berarti masih ada 1.000 yang tidak kena kan. Betul. 1.500 kena, ya insya Allah masih cukup Pak. Betul. Dan jangan kaget ya kalau ternyata justru ada perwira di situ. Ada perwira ya kan, 1.400 termasuk perwira itu. Nggak mungkin anggota semua itu. Oke. Pak, tadi mungkin kita sebelum mengakhiri ini, persiapan tentang libur di Kota Bandung dan Lebaran Kota Bandung, juga proses mudik balik Kota Bandung ya, mau dikomentari ya? Ya, kita terus berkoordinasi lah gitu ya dengan Pak Sekda gitu untuk persiapan segala sesuatunya, termasuk juga mungkin besok kita lihat ke lapangan, ke terminal seperti apa kondisinya gitu ya. Termasuk juga kita sudah perintahkan untuk cek bus-bus luar kota kita, luar provinsi kita, agar sesuai dengan standar
semua bisa nyaman, kemudian juga selamat gitu ya, tidak ada masalah apapun gitu. Kontrol tentu dari di sub Kota Bandung harus betul-betul optimal. Kemudian juga terkait dengan hal-hal yang lainnya mungkin justru kita ingin mendapatkan masukan Pak Kapolres terkait dengan masyarakat gitu yang mudik, gimana agar tetap aman gitu kan, seperti itu. Kunci apa dan segala macam rumah. Ya pasti kalau mudik pastikan kalau tidak ada orang di rumah listrik itu mati, yang elektronik itu dicabut semua Pak. Dan kalau kendaraan segera silakan laporkan ke keluarga terdekat atau RW. Pak saya mau pergi tinggalkan titip. Tapi kalau memang tidak ada silakan titip di Polres saja. Halaman Polres luas itu. Silakan boleh Insya Allah boleh Pak. Datang saja ke Polres, saya mau nitip motor nih, boleh Insya Allah. Ya. Silakan Polres Tabes Bandung, kebetulan saya baru cek parkirannya luas di belakang itu. Jadi silakan kalau ada yang mau. Kalau di Polsek takutnya parkiran temuan kecil. Jadi kalau bagi yang mau menitipkan motor atau mobil silakan titipkan di Polres Tabes Bandung, Insya Allah gratis Pak. Tidak ada. Kalau ada yang minta bayaran lapor saya nanti. Ya. Pak Budi ada yang ingin disampaikan untuk wargi Bandung? Saya yang pasti saya alhamdulillah mohon diterima jadi warga Bandung. Ini masih ada darah Bandungnya dari ibu. Jadi namanya Budi Sartono, mungkin kalau saya nanti saya dari itu namanya Budi Sartono, saya diganti dari Budi Sartana gitu, ya. Jadi mohon diterima jadi warga Bandung. Insya Allah saya akan bisa berkolaborasi dengan seluruh warga Bandung. Insya Allah gitu ya. Pak tadi ingin sampaikan apa? Ya, untuk warga Kota Bandung di akhir-akhir bulan Ramadan perbanyak doa untuk kota yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kota yang kita cintai ini tetap aman, nyaman, kondusif, tidak ada kejadian-kejadian apa-apa gitu ya. Dan bagi yang mudik, ya tadi seperti yang disampaikan Pak Kapolres, komunikasikan gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita doakan yang mudik bisa kembali lagi cepat pulang ke Kota Bandung. Itu saja mungkin Kang Toto. Oke. Dan tentu dari pribadi saya juga mohon maaf nih, mungkin ini opsi kita yang di ujung ya, dalam artian di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan di terakhir. Bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung memohon doa untuk tetap istiqomah amanah, sekaligus juga mohon maaf lahir batin. Tentu banyak harapan yang masih belum bisa kami realisasikan, tapi percayalah kami terus bekerja bersama dengan seluruh Forkopimda, seluruh aparat untuk warga Kota Bandung yang kami cintai. Itu Kang Toto. Siap, terima kasih Pak Budi, terima kasih. Sama-sama. Selamat melanjutkan agenda, selamat bertugas di Kota Bandung. Siapa? Pak Teddy juga atur nuhun, kita bertemu setelah Ramadan kalau begitu ya. Iya. Oke, pendengar PR, sampai jumpa dan kami akan kembali di PR FM.